Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sudirman SPD selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Pagelaran, yang terhormat Ibu Ir Yanti Pujiawanti selaku Ketua Pelaksanaan Praktek Kerja Industri tahun 2021, yang terhormat Bapak Jenny Sutarna selaku Kepala Program Keahlian Kehutanan SMKN 1 Pagelaran, yang saya cintai dan saya hormati guru-guru beserta rekan-rekan yang telah memberikan dukungan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Farhan, kelas 11 Kehutanan 2 yang bertempat PKL di sekolah SMKN 1 Pagelaran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja industri yang berjudul tugas proyek pembibitan tanaman sengon. Pembangunan kehutanan merupakan bagian pembangunan nasional karena dari sektor kehutanan memberikan kontribusi besar. Fungsi dan manfaat yang terdapat diperoleh dari sumber daya alam hutan telah memberikan peran yang cukup besar dalam perolehan devisa, kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Salah satu area produksi kayu adalah dengan membangun suatu persemaian dalam rangka memenuhi kebutuhan bibit untuk menunjang keberhasilan pembangunan hutan tanaman. Dalam makalah ini saya akan memaparkan apa saja kegiatan yang ada dalam persemaian atau pembuatan persemaian pada pohon sengon Palkataria mulukana. 1. Persiapan persemaian. 2. Kebutuhan alat. 3. Penaburan benih. 4. Penyapihan bibit. 5. Pemeliharaan bibit. 6. Angkutan bibit. Syarat pembuatan persemaian. 1. Lokasi persemaian dekat dengan lokasi penanaman atau jalan angkutan. 2. Lapang harus datar. 3. Mudah dengan media persemaian. 4. Dekat dengan sumber air. 5. Keadaan lingkungan baik sirkulasi udara lancar dan sinar matahari dapat masuk ke permukaan tanah untuk mengurangi kerusakan bibit, incesta dan jamur. 6. Posisi bedeng sapi utara atau selatan. 7. Dekat dengan tenaga kerja. Kegiatan persiapan lapangan. 1. Persiapan lahan. 2. Pembuatan bedengan. 3. Pembuatan media bedeng sapi. 4. Penaburan. 5. Opersepin. 6. Pemeliharaan tanaman. Penaburan benih. Kegiatan penaburan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh prosentase kecambah yang maksimal dan menghasilkan kecambah yang sehat. Kualitas kecambah ini akan mendukung terhadap pertumbuhan bibit tanaman. Kecambah yang baik akan menghasilkan bibit yang baik pula. Dan hasil ini akan dapat membentuk tegakan yang berkualitas. Bahan dan alat yang perlu diperhatikan dalam kegiatan penaburan adalah sebagai berikut. 1. Benih. 2. Bedeng tabur atau bedeng kecambah. 3. Media tabur, campuran pasir, tanah 1 per 1. 4. Peralatan penyiraman. 5. Tersedianya air yang cukup dan sebagainya. Penaburan ini ditempatkan pada larikan yang sudah dibuat sebelumnya. Ukuran larikan tabur ini berjarak 5 cm antara lain dengan kedalaman kira-kira 2 cm. Usahakan benih tidak saling tumpang tindih agar pertumbuhan kecambah tidak tertumpuk. Setelah kecambah berumur 7-10 hari, maka kecambah siap untuk dilakukan penyapihan. Penyapihan bibit. Penyapihan atau pemindahan bibit dilakukan pada pagi atau sore hari dengan melakukan solet sebagai alat bantu. Dilakukan dengan cara hati-hati. Bibit yang disapi adalah yang berkualitas baik, segar dan bebas dari hama penyakit. Sebelumnya bedeng tabur disiram terlebih dahulu agar media menjadi gembur sehingga memudahkan untuk pencabutan kecambah. Kecambah yang sudah dicabut dari bedeng tabur dikumpulkan dalam wadah yang telah diberi air secukupnya. Pemeliharaan bibit.
Semai merupakan tanaman yang masih berada pada tahap pertumbuhan, sangat peka terhadap pertumbuhan lingkungan. Oleh karena itu dilakukan pemeliharaan yang baik guna menghasilkan bibit yang berkualitas. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan terhadap bibit persemaian adalah sebagai berikut. 1. Penyiraman. 2. Penyiangan. 3. Penyulaman. 4. Pemupukan. 5. Pengendalian hama penyakit. Pengendalian hama penyakit yang dilakukan oleh petugas di lokasi persemaian diantaranya adalah 1. Pencegahan serangan semut, yaitu dengan mengalirkan air di sekitar bedeng. 2. Pemberantasan rayap, yaitu dengan melakukan penyemprotan dan dengan insektisida. 3. Pencegahan serangan cacing, yaitu dengan cara membersihkan tanah dari rumput liar. Seleksi bibit. Seleksi bibit dilakukan agar anak dapat tumbuh baik dan merata. Seleksi dilakukan 2-3 kali, yaitu pada bulan awal penyapihan dan pada pertengahan dan terakhir pada saat bibit akan diangkat ke lapangan. Bibit yang tidak rata ketinggian dipisahkan dan dikelompokkan sesuai dengan ketinggiannya, sedangkan yang bengkok dibuang. Angkutan bibit. Bibit yang diangkut, dikemas, dan tidak tumpuk ini sangat menentukan agar bibit terjaga kualitasnya sampai lokasi tanaman. Waktu mengangkut pada pagi atau sore hari, dan setibanya di lokasi harus segera ditanam. Karena itu jumlah bibit yang diangkut harus sesuai kemampuan penanaman pada hari itu. Karena ini adalah bibit yang berasal dari persemaian lokal yang letaknya tidak jauh dari lokasi rencana penanaman. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis usaha atau modal yang dikeluarkan untuk pembuatan persemaian tanaman sengon. Jadi biaya tetap yang dilakukan keseluruhan kelompok 5.130.000. Adapun biaya tambahan atau biaya variabel berjumlah 870.000. Kesimpulan, selama pelaksanaan praktek dan dalam melakukan pengamatan persemaian yang telah penyusun menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan persemaian dilakukan di SMKN satu pagelaran. Kemudian tingkat keberhasilan dari hasil evaluasi petugas bahwa persentase atau tumbuh yang baik adalah 90% dan bermutu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.